Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fajrul, kelas 10-1, nomor induk sekolah nasional 0059817113. Nomor urut absen nomor 15. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kesehatan, kekuatan sehingga saya bisa memaparkan materi ini. Salawat beserta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Muhammad SAW, Nabi yang membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang penuh ilmu pengetahuan ilmiah. Tak lupa pula saya berterima kasih kepada Ibu Asmi selaku guru mata pelajaran yang terkait, karena berkat ibulah saya bisa mengetahui materi ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan dan mempraktikkan penerapan hukum 1 Newton, 2 Newton, dan 3 Newton yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, yang pertama saya akan membahas tentang hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton berbunyi, jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, benda yang mula-mula diam akan terus diam, sedangkan benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap. Contoh 1. Di sini saya menyiapkan koin dan kertas, lalu saya menaruh koin di atas kertas. Langkah selanjutnya, saya menarik kertas dengan secepat mungkin. Mengapa koin masih ada di tempat? Simak penjelasannya. Jika kertas ditarik dengan cepat, maka benda yang berada di atasnya akan cenderung untuk tetap diam karena resultan gaya yang diberikan pada benda tersebut besarnya 0. Jadi persamaannya yaitu sigma resultan F F sama dengan 0. Contoh 2. Nah, di sini saya menyiapkan gelas, kemudian letakkan gelas di atas meja. Tunggu sampai beberapa detik. Lalu apa yang terjadi? Nah, simak penjelasannya. Nah, jadi benda diam akan selalu diam jika tidak ada gaya yang bekerja. Jadi persamaannya adalah sigma resultan F sama dengan 0. Hukum 2 Newton. Percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Arah percepatan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Pada percobaan pertama, saya hanya menggunakan meja kecil, kemudian saya dorong dan kembali saya tarik. Dan untuk percobaan kedua, saya menaruh galon yang berisi air di atas meja, kemudian saya mendorong dan menariknya. Nah, jadi untuk menarik benda dengan massa yang lebih ringan dibutuhkan gaya yang lebih kecil, dan sebaliknya untuk menarik benda dengan massa yang lebih berat dibutuhkan gaya yang lebih besar. Maka persamaannya yaitu sigma F sama dengan M kali A, di mana M sama dengan massa dan A sama dengan percepatan. Hukum 3 Newton. Jika benda pertama mengerjakan gaya benda kedua akan mengerjakan gaya pada benda pertama yang sama besar tetapi berlawanan arah. Pada contoh 1, saya akan mendorong sebuah tembok. Meskipun tidak ada pergerakan, kita pasti akan merasa bahwa dinding tersebut juga menekan telapak tangan kita. Mengapa demikian? Nah, jadi ketika mendorong tembok, telapak tangan memberi gaya pada tembok, dan tembok membalas dengan gaya yang sebanding dengan yang kita berikan, namun berlawanan arah, sehingga pada saat
yang sama, kita merasa gaya dari dinding menekan telapak tangan, sehingga persamaannya yaitu F aksi sama dengan F reaksi. Pada contoh kedua, saya menggunakan bola lalu dipantulkan ke bawah. Mengapa bola kembali memantul ke atas? Simak penjelasannya. Saat bola dilempar ke bawah, bola pasti memanfaatkan lantai sebagai tempat untuk memantulkan bola ke atas. Ketika bola dipantulkan ke lantai, bola memberikan aksi ke lantai, dan lantai memberikan gaya reaksi sehingga bola kembali memantulkan ke atas. Sehingga persamaan yang kita dapat yaitu F aksi sama dengan F reaksi. Nah, itulah beberapa materi dan penerapan hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3 yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila di dalam pemaparan materi tadi ada kesalahan kata, penyempit kata, dan sebagainya. Itu berasal dari saya sendiri dan kelebihannya itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.